punya kebiasaan apabila menghadapi kesulitan, lalu usaha kita, rencana kita ini gagal, tidak tercapai, itu selalu berakhir dengan menyalahkan orang lain. Gara-gara siap, gara-gara kamu, gara-gara ente, selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah kebiasaan buruk apabila gagal menyalahkan orang lain. Kalau berhasil semua menepuk dada, ini jasa. Sampai masjid saja sudah berdiri, bilangnya Pak, kalau tidak disumbang saya nggak bakal jadi. Pernah mendengar orang bilang begitu? Ya. Padahal dia tidak berjasa apa-apa. Kalau berhasil masing-masing mengaku berjasa. Kalau gagal saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika orang itu menyalahkan orang lain, ini berarti orang itu tidak merasa bersalah. Betul. Apabila kita gagal, monggo. Tidak usah kita mencari domba yang berbulu hitam. Nanti monggo silakan monggo. Nggih. Jangan pernah mencari domba yang berbulu hitam, siapapun dombanya. Dan pasti saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang mau disalahkan, betul nggak? Ada yang mau disalahkan? Jelas, menyalahkan orang itu tidak menyelesaikan masalah, maka membuat masalah. Nanti kita bertengkar satu dengan yang lain. Itu orang yang menyalahkan orang lain itu berarti dia itu tidak mengaku bersalah. Apabila orang itu tidak mengaku bersalah, itu pertanda orang itu tidak mau memperbaiki diri. Kalau orang tidak mau memperbaiki diri, itu pertanda orang gak bakal maju. Betul. Itu adalah logika kita bersemacam itu. Nah, makanya apa sih salah satu sebabnya? Satu, kita selalu ketika mengajak masyarakat, apakah di sini ustadz, apa kepala desa atau tokoh masyarakat atau stakeholder di sini yang ingin mengajak maju, akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang saya hadapi, yaitu setiap diri pada kita selalu ada setumpuk alasan, selalu pembelaan diri, menyalahkan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Pertama, yang disalahkan selalu kepada situasi dan kondisi. Setiap kita ajak masyarakat, yuk kita bangun masyarakat supaya makmur. Aduh, kondisinya sulit sekarang. Situasinya memang demikian. Yang disalahkan macam-macam. Apakah itu peraturan pemerintahnya? Ya, diajak beternak burung, apa yang mahal burung namanya? Murai. Juga tidak bersemangat gara-gara sekarang murai dipajakin. Iya, nanti mau nyupir taksi ke sana ke Jakarta, bisa tuh repot. Jakarta tuh ada ganjil genap, bikin repot saja. Selalu alasannya situasi dan kondisi, situasi dan kondisi. Yang disalahkan situasi dan kondisi. Padahal semua dunia ini situasi dan kondisi sama. Mataharinya sama enggak? Bulannya, oksigennya, udaranya, anginnya, hujannya sama. Apa yang beda? Yang beda manusianya. Kondisi mah sama. Nah, kita ini belum apa-apa sudah melihat kondisi tidak memungkinkan. Ya kan seperti itu. Selalu demikian. Nanti bagaimana kata masyarakat? Sudah jelas anaknya 4. Mau dagang apa nggak punya modal.
Yang paling gampang kan dagang wedang. Dagang wedang, dagang minuman tuh. Nanti bagaimana kata masyarakat? Nanti ini bagaimana situasi, kondisi, selalu menjadi masalah situasi dan kondisi. Apa karena perundang-undangannya, apa karena persyaratan untuk bikin, untuk melamar kerja saja, belum melangkah sudah merkeset dulu. Zaman sekarang susah, harus serba uang. Jangan berpikir ke sana dulu. Coba sekarang Pak Kiai 10 meja harus bagi-bagi. Kata siapanya? Melangkah saja dulu. Ini kondisi semacam ini sebetulnya dalam realita berbeda. Di dalam diri kita, situasi, kondisi sebetulnya bukan suatu kondisi negara ini, tapi suatu kondisi yang ada pada diri kita sendiri semacam itu. Itu pertama. Yang kedua, kita itu sudah terjangkit penyakit pesimistis. Ya, rasa optimis, harapan itu seperti hilang. Kenapa jadi tidak ada harapan? Sebabnya kita selalu melihat realita yang ada pada diri kita. Saya dorong anak itu sekolah kedokteran, anaknya pinter. Saya dorong sekolah kedokteran. Pak Kiai, dari mana duitnya? Masuk karena juta-juta, ratusan juta Pak Kiai. Nah, satu semesternya 50 juta, duitnya dari mana? Sudah hilang semangat dulu. Tapi kenapa tetangga saya anak tukang beca bisa jadi dokter kok? Baru terakhir saya kawinkan. Kenapa dia bisa? Karena dia punya semangat. Padahal mah untuk membuat orang optimis itu di kitab-kitab kuning itu ada, di Al-Quran ada. Cuman sayang selama ini umat Islamnya ketika membaca Al-Quran bukan ayat-ayat motivasi yang dibaca, yang dikurek-kurek itu haram dan halal saja, yang menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Bener nggak? Kan dibilang di kitab-kitab barang siapa keluar dari rumah, man kharaja min baitin multamisan li'ilmin futihat lahu abwabul jannah. Apabila ada orang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka pintu surga dibuka bagi dia. Paham enggak? Orang kalau bercita-cita ingin mencari ilmu, itu pintu surga dibuka oleh Allah. Artinya akan diberikan kemudahan, bukan surga-surga itu, diberikan kemudahan. Saya setiap hari orang datang minta tolong bermacam-macam. Dari mulai minta tolong suaminya nggak pulang-pulang ada yang minta tolong suaminya lagi punya selingkuhan yang baru lagi ada. Ya kan? Ada orang yang sakit nggak punya obat setiap hari. Saya ketika ada orang sakit nggak punya obat, saya terharu. Saya terpaksa sekalipun tidak ada, saya ada-adakan. Sekalipun pinjam nggak ada masalah. Tetapi ketika ada seorang anak pengen sekolah nggak ada biaya, saya sampai menangis. Percaya atau tidak? Saya juga belajar ke luar negeri memangnya pakai modal enggak kok. Saya pergi ke Irak 71 itu hanya bawa uang $100, berapa banyaknya sih? Dan tiket juga bukan return tiket, one way. Artinya tiket berangkat saja, pulangnya nggak ada. Datang sana dadak minta beasiswa, nungguin menteri di kantornya minta beasiswa. Ya. Dan ternyata di mana saja ketika dia seorang lagi menuntut ilmu, itu kali gana gitu, orang tuh terbuka semua hatinya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini ponakan saya juga, ponakan saya itu sekolah di Jakarta, di IKIP. Orang tuanya nggak punya. Pulang sekolah sore ngebecak, ngotel becak. Nah, pada suatu malam dia ngotel becak, yang naik dosennya. Dosen lihat, loh, kamu mahasiswa saya.
Iya. Kamu nggak beca? Iya. Kenapa? Nggak ada biaya. Terus apa yang terjadi? Besoknya dipanggil, kasih beasiswa. Nah, ini kita jangan pernah mendahului kehendak Tuhan. Itu hadis tadi itu artinya jangan pernah kamu menyalahkan, jangan sampai ada rasa pesimis, selalu optimis. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, semuanya mungkin, tidak ada yang mustahil. Menanamkan percaya diri semacam ini susah. Dalam mencapai cita-cita di dunia dia pesimis, tetapi ketika urusan sorga dia terlalu yakin masuk sorga. Aneh enggak? Karena saking yakinnya masuk sorga, sehari-hari mengkafir-kafirkan orang aja. Yang kafir, yang bid'ah, yang musyrik, apalagi yang zindik, yang sesat, macam-macam. Itu kan dari keyakinannya dia masuk surga. Kalau orang nggak yakin nggak mungkin. Saya nggak yakin masuk surga. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa. Doain nggak Bu? Iya, tapi saya nggak yakin. Artinya wajah seperti ini pantas nggak masuk surga? Pak Edi, pantas nggak? Iya, ya kita ngitung aja lah semacam itu. Jadi pesimisme terlalu tinggi pada diri kita sendiri. Kemudian ada lagi hal yang menyebabkan kita sulit untuk berubah, sulit untuk diajak maju. Satu, salah meyakini tentang qada dan qadar. Nah, salah meyakini tentang qada dan qadar, salah memaknai takdir Tuhan. Sehingga orang itu dengan meyakini adanya takdir, akhirnya dia terbangun jiwa yang nihil, menjadi nihilisme. Lalu akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya apal semua. Bahwa seseorang itu tersesat adalah karena takdir Tuhan disesatkan. Kalau orang dapat hidayah karena takdir Tuhan dapat hidayah. Sekalipun bapaknya kiai, tapi kalau tidak dapat hidayah Tuhan tetap saja jadi pencoleng. Sekalipun ibunya pelacur, dengan hidayah Tuhan bisa saja jadi ajungan besar. Selalu dikembalikan kepada takdir Tuhan sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga salah tafsir. Takdir itu bukan berarti kita menyerahkan Allah semuanya menentukan, kita tinggal menjalani saja. Coba diputar ayatnya, jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Saya tiap hari menerangkan qada dan qadar, ternyata masih banyak yang belum paham.